Ibu tahu itu jam tangan merek RM ya Bu ya? Tidak tahu. Tidak tahu, oke. Tahu harganya 11,7 miliar rupiah? Tidak tahu. Tidak tahu juga. Saya mau tanya dulu sebelum saya tanya ke putra Ibu ya. Bagaimana ceritanya sampai akhirnya kemudian dikembalikan? Cerita... Ibu jaraknya jauh antara rumah Ibu dengan rumahnya Ahmad Saroni? Tidak terlalu jauh. Berapa meter Bu? 1 kilo? 2 kilo? 1 kilo. 1 kilometer? Di Tanjung Priok juga ya? Betul. Oke. Dan anak Ibu ada di rumah terus? Dan tidak, dia lagi main bola sebenarnya pada saat itu. Sore, karena menjelang sore dia lagi main bola di lapangan tempat sekitar di daerah kita juga. Oke. Seperti itu. Jauh dengan rumahnya Ahmad Saroni? Nggak cukup jauh karena memang... Sama aja 1 kiloan? Iya, sekitaran situ Mas. Sekitaran situ Mas. Nah kebetulan sempat saya cari anak saya ada di kerumunan itu, sempat ketemu, saya suruh pulang. Tapi akhirnya saya ya pulang juga karena saya udah ngeliat terlalu rame gitu di situ. Saya pulang, saya dan anak saya pertama juga pulang. Udahlah pulang, udah terlalu rame Mas. Apa Bang, masa di sini kita pulang aja lah, cari aman. Karena rumah kita cuma ngeliat tuh orang terlalu banyak kan, terlalu banyak yang datang dari mana-mana Mas Aiman pada saat itu. Kita pulang, tapi kita juga nyari anak kita yang kedua karena kemana nih anak ini, kok anak ini nggak pulang, justru gitu. Kenapa jadi adanya di keramaian itu? Ternyata mereka sama teman-temannya, teman-teman main bola pada nontonin. Oke. Kesana akhirnya. Kejadiannya mereka kesana ke tempat Pak Ahmad Saroni itu yang karena mereka kan mau tahu aja gitu loh Pak Iman, mau tahu gitu apa sih yang terjadi gitu, anak namanya anak remaja mau usia SMP, usia SMP kelas 2 mau umur 14 tahun gitu. Jadi hanya mau tahu kebetulan. Nah, kronologinya terjadinya aku sempat tanya gitu kan, aku tanya, "Kak, kenapa ini kok kamu bisa menemukan jam ini?" Jadi pada saat terjadi penjarahan, akhirnya terjadi penjarahan itu banyak sekali massa yang mengambil barang dan satu orang itu tidak mengambil satu barang gitu Bang. Mungkin banyak sekali barang yang saya dapat apa nih, dapat apa gitu kan. Nah di saat itu dia itu jam barang itu mungkin kayak terjatuh gitu kan. Karena terlalu rame, mungkin bisa dilihat video rame, banyak yang ngambil, jam itu jatuh dan dia hanya mengambil itu dapat tasbih dan jam. Tasbih dan jam? Ya. Dari mana? Kan itu jam terjatuh kayak misalnya ada seorang atau bapak-bapak atau aku juga nggak paham, dia bilang ngambil. Jadi dia itu pun bawa barang banyak banget, jatuh-jatuh saya ambil. Oke, ada tasbih sama jam tersebut. Iya, karena saya tanya, "Kamu dapat apa, Kak?" Saya tanya, "Kamu dapat apa?" Sebelum saya tahu dia viral, ternyata dia ada viral. Ada yang ternyata setelah saya tahu, saya cari tahu juga, ada anak yang bikin vlog, bikin vlog biasa Pak, buat biar rame aja. Mungkin pada saat itu kan banyak sekali yang live yang di Instagram. Jadi dia tanya kepada anak saya, "Lu dapat apa? Dapat apa? Dapat jam." Dinotis lah mungkin sama orang-orang yang akhirnya viral sampai viral ini gitu. Ternyata harganya 11 miliar itu yang jadi viral gitu. Dan taunya kalau itu dibawa oleh anak Ibu? Karena memang dia bawa. Cerita maghrib itu, selepas maghrib. Jadi pas mau maghrib dia pulang, saya tanya "Kamu ngapain sampai sore?" Saya bilang gitu, "Dari tadi dicariin, disuruh pulang, kenapa tidak mau pulang?" Aku bilang gitu, "Enggak, ikut-ikutan aja pun gini-gini." "Terus kamu ngapain? Kamu dapat apa?" Itu aku belum tahu. Aku justru tahu dari tetangga. "Bun, coba tanyain, si kakak dapat apa?" Gitu kan. Tadi katanya dibilang tuh dapat jam. Coba tanyain. Aku tanya, "Emang bener Kak dapat apa?" Dia keluarin. Dapat jam, dapat tasbih. Aku bilang, "Udah, kamu pulang mandi dulu deh, sholat dulu deh, mau maghrib masalahnya." Nah, selepas maghrib, aku dapat notifikasi ternyata itu udah viral, Pak. Itu yang aku kaget. Nah, itu baru dari situ aku panggil, aku dudukin, aku panggil. "Coba ceritakan dulu kemana kejadian." Dan viral itu kan tahu bahwa itu harganya 11 miliar ya? Akhirnya tahu, akhirnya karena dia ngerasa juga. Pada saat dia bilang saya tanya, "Kamu waktu itu kamu tahu nggak jam itu jam mahal?" "Jam mahal tahu." "Berapa?" "Ya mahal lah Bun." Anak segitu. "Ya mungkin jutaan." Dia bilangnya begitu Pak. "Ya mungkin jutaan." "Kakak lihat nih, maaf nih, lihat sosmed, silakan lihat sosmed." Aku bilang gitu. Aku akhirnya ngeliatin dia sosmed. "Kamu viral kayak gini Kak, ini nggak main-main. Ini masalahnya 11 miliar Pak." Nah itu dari situ saya koordinasi sama RT. Saya kasih tahu anak saya viral dan RT langsung, "Ya udah kita gimana caranya? Saya mau kembalikan." Luar Kami biasa, dari pihak orang tua kita akan kembalikan. 11 miliar Ibu dengan niat baik Ibu kembalikan, panggil RT. Saya lapor RT, RT lapor RW. Pada malam itu karena dapat informasi juga. Dan memang itu yang harus dilakukan Bu, luar biasa.
Sebenarnya saya nggak mau mengatakan luar biasa, tapi luar biasa apa yang Ibu lakukan, yang seharusnya memang itu dilakukan oleh semua orang. Ya, karena kita Mengembalikan ngerasa- yang bukan miliknya, Betul. yang bukan Karena haknya. bukan hak kita, bukan Betul. itu yang saya ungkapkan Dan dari itu akan ditagih nanti. Betul. Kita percaya agama, kita akan ditagih nanti di Betul. hari kemudian. Betul Pak Iman, betul. Saya ketemu Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat yang memang lagi mengamankan kan. Jadi saya bisa ketemu waktu itu saya ring, Bapak maaf ini saya mau mengembalikan. Memang anak saya salah. Pada saat itu hanya ikut-ikutan. Bukan memang dia tiba-tiba dia ingin menjara gitu, apa barang semua apa dia dapat apa enggak. Dia ikut-ikutan tapi memang dia nggak nyangka juga Pak Iman. Ternyata jam yang dia dapatkan dengan harga fantastis itu. Dia juga ngerasa pada saat saya tanyain gitu akhirnya dia viral, dia duduk diem. Kak, kenapa? Gak apa-apa bun. Ya udah gak apa-apa. Bunda biar bagaimanapun Bunda sama abinya tetap maju dan meminta maaf. Memang ini memang harus kita pulangkan, bukan hak kita, kita akan pulangkan kak. Kita minta maaf kalau memang kamu juga salah karena kita sebagai orang tua saya udah melarang. Kakak jangan ikut-ikutan, jangan ada di situ. Ternyata ikut-ikutan juga sama teman-temannya karena masa banyak sekali Pak Iman dari yang anak kecil. Ribuan mungkin. Ya lumayan lah dilihat dari videonya aja dari anak kecil, dari remaja, dari dewasanya, orang tuanya itu banyak sekali pada saat itu. Dan ada sebagian yang bukan warga hanya situ. dari warga kita tok loh Pak, dari mana-mana. Sekarang jamnya di mana, Bu? Sudah kita kembalikan kemarin itu saya mengembalikan didampingi alhamdulillah Pak Imamudin Siapa itu? DPRD rekanan temannya Pak Sahroni datang ke rumah kami. 1 kali 24 jam itu jam ada di rumah kita Pak dan kita nggak bisa tidur karena itu punya hak orang. Biasa. Oke, dan sekarang sudah Sudah Pak dikembalikan. Hari Imamudin Pak. Imamudin. Pak Imamudin Itu DPR datang. DKI? Dapilnya kebetulan Jakarta Utara Iya, juga. DPRD DKI ya? Iya. DPRD ya? DPRD. DKI sudah diberikan kepada yang bersangkutan. Iya, betul. Dan Ibu tahu kalau yang bersangkutan memang Bisa dipercaya Pak. bisa dipercaya dan sahabat dari Betul. Bapak Sahroni. Pak Sahroni. Betul. Oke, baik.